Semuanya standby ya. 3, 2, 1. Putra putri, apa maksudnya? Maksud hamba, permaisuri melahirkan bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Oh, benarkah begitu? Oh Dewata, terima kasih atas karunia ini. Kemudian sang raja menghampiri istrinya dan tiba-tiba datanglah dua Batara Guru yang merupakan ayahanda dari Raja Muda. Ayahanda, terima kasih atas restu. Tak hanya restu, nama pun sudah aku siapkan untuk cucu-cucuku. Yang lelaki ini Sawir Gading, dan yang perempuan ini Wetendriading. Tapi ada yang perlu kalian ketahui. Maaf ayahanda, sebenarnya apa gerangan yang akan terjadi? Aku melihat keduanya akan saling jatuh cinta saat dewasa kelak. Apa? Akhirnya raja dan ratu memutuskan untuk menitipkan Wetendriading kepada imam pengasuh untuk dibesarkan di atas suatu istana. Aku titipkan anakku Wetendriading kepada kalian. Jaga dia baik-baik. Baiklah permaisuri, kami akan merawat Wetendriading dengan baik. Makasih bisa Wetendriading. Akhirnya Wetendriading dibesarkan di atas suatu istana, sedangkan Sawir Gading dibesarkan sebagai putra mahkota di dalam istana. Setelah menginjak dewasa, Sawir Gading tumbuh menjadi pangeran yang gagah dan tangguh dalam putra. Keterkenalan Sawir Gading Pergilah kamu ke negeri Ternate untuk menghadiri pertemuan antara pangeran dan dewa. Jika itu yang menjadi perintah ayahanda, Ananda akan pergi ke negeri Ternate untuk mengembangkan tugas tersebut. Ananda akan berangkat sekarang juga. Kemudian Sawir Gading pun pergi berlayar ke negeri Ternate. Di tengah perjalanan, dia sedang melihat perbuatan. Apa yang sebenarnya terjadi di istana? Kenapa perasaan aku selalu ingin pulang? Apalagi kalau mengingat sikap ayahanda dan ibunda waktu itu, aku merasa ada yang ganjil. Kenapa aku merasakan kehilangan sebagian dari jiwaku ini? Ada apa ini? Kemudian dia menghampiri seorang pengawal yang tengah menunggu kapal. Baik, barisanmu. Prajurit, ada kabar apa di istana? Maaf pangeran, setahu hamba, Baginda saat ini tengah menyiapkan upacara untuk Putri Wetendriading, saudara kembar pangeran. Saudara kembar? Kamu tidak mengarang kan? Benar pangeran, hanya itu yang hamba tahu. Putri Wetendriading kabarnya cantik jelita pangeran. Tapi kenapa ayah dan ibu tidak pernah cerita tentang ini? Setelah mengetahui kabar tersebut, dia memutuskan untuk kembali ke istana. Di gerbang istana, ada dua orang pengawal yang tengah berjaga. Pada saat yang sama di halaman istana, Wetendriading tengah berbicara bersama dengan bayangan. Sejak kapan istana ini menjadi tempat terlarang untukku? Aku pangeran di kerajaan ini dan bebas masuk kemana saja yang aku inginkan. Minggir kalian! Oh, Dewata yang agung, benar-benar menakjubkan. Belum pernah aku melihat dan menemui gadis secantik dia. Benar-benar seorang dewi. Siapa kamu? Berani masuk ke tempat peristirahatan aku? Kenalkan, namaku Sawir Gading.
Kedatanganku ke sini untuk menemui Putri Wetendri Abeng dan berniat untuk meminangnya. Apa yang membuat kamu berkeinginan seperti itu? Kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Karena aku bisa merasakan kehadiran Putri sejak lama di dalam hatiku. Kini, aku benar-benar bisa melihat Dewi belahan jiwaku hadir di depan mataku. Dan aku ingin kamu sudi jadi pendamping hidupku. Akhirnya, mereka berdua pergi menemui sang raja dan ratu. Salam ayahanda, salam ibunda. Kedatangan Ananda ke sini untuk meminang Putri Wetendri Abeng. Itu tidak boleh terjadi, putraku. Kalian tidak akan bisa menikah. Salam ayahanda, maafkan Ananda. Kenapa ayahanda melarang Ananda menikahi putri ini? Ketahuilah, Sawir Gading. Sesungguhnya, gadis yang ada di sebelahmu itu adalah saudara kembarmu Wetendri Abeng. Kalian berasal dari satu rahim Ibunda Ratu. Tidak ada gadis lain yang bisa menarik hati Ananda selain Adinda Wetendri Abeng. Dengar putraku, mencari pasangan untuk saling menenteramkan hati bukanlah hal yang keliru. Tapi perlu kamu ketahui bahwa menikahi saudara kandung sendiri merupakan pantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Kenapa ayahanda tidak dukung keinginan Tulus dan malah menakuti Ananda? Kendalikan emosimu dan terimalah takdir bahwa kalian tidak akan pernah bisa menikah. Karena adikmu ini sesungguhnya telah mempunyai calon suami yang bernama Remanggilani, dan tidak lama lagi mereka akan menikah. Apa? Adinda sudah mempunyai calon suami? Ananda benar-benar menyesal. Kenapa tidak pernah mengetahui? Berhari-hari, Sayuri Gading berlayar menuju negeri Cina. Sayuri Gading bersama anak buahnya terus mengarungi lautan, tetap tegar meski dihantam badai laut. Bahkan Sayuri Gading harus menghadapi para perompak dan bajak laut. Berhenti! Kalian telah menyusup ke negeri kami. Kami tidak menyusup. Kami Ngomong kosong. Habis saja dia, bos. mohon maaf sebelumnya. Kami hanya melakukan pelayaran dari kerajaan Lu ke negeri Cina, membawa pesan dari Raja Lu. Kalau benar kalian utusan Raja Luwu, tunjukkan surat tugas kerajaan. Ngomong! Kamu tidak bisa menunjukkannya kan? Sekarang serahkan kapal kalian. Karena kalian adalah penyusup. Kalian penjahat. Tidak! Aku tidak akan menyerahkan apapun kepada kalian, karena kalianlah penjahatnya. Kalau itu mau kamu, baiklah. Serang! Terjadilah peperangan antara Sayuri Gading dan pasukan tersebut berkelahi. Dan pada akhirnya Sayuri Gading pun berhasil mengalahkan para perompak tersebut dan bisa masuk ke negeri Cina tanpa halangan apapun lagi. Sesampainya di negeri Cina, dia melihat dua gadis desa yang tengah berbincang-bincang dan Sayuri Gading pun menghiburinya. Wah, lihat, tampan sekali pemuda itu. Iya benar, andaikan saja dia bisa menjadi suamiku. Hah, jangan mimpi kamu. Mana mau dia sama perempuan seperti dirimu. Wah, lihat, dia berjalan ke arah kita. Maaf, saya ingin bertanya, di manakah istana kerajaan? Kabarnya, Baginda Raja mempunyai putri yang sangat cantik. Saya ingin melihatnya. Wahai pemuda, tidak mudah untuk orang biasa masuk ke istana dan bertemu dengan Putri Wecudai. Betul, hanya orang-orang yang bisa masuk istana tanpa dicurigai. Orang-orang, apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa masuk ke istana dengan mudah? Ya, karena mereka biasanya berdagang membawa kain dan perhiasan untuk putri-putri yang ada di istana.
Kemudian Saweri Gading pun pergi menemui orang-orang. Jika urusanku dengan Putri Wecude telah usai, aku akan menghidupkanmu kembali. Baiklah, pangeran. Aku akan menunggu hal itu. Sebagai dewa, Saweri Gading meminjam kulit orang Orok agar dia bisa masuk langsung ke istana. Di halaman istana, Wecude tengah ditemani oleh Dayang.